Salam juga untuk saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang bersuka cita hari ini? Puji Tuhan, karena kita semua ada di sini, semua berkat Tuhan Yesus ya, karena kita masih diberikan nafas, kehidupan, masih diberikan kesehatan, dan juga masih diberikan berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka dari itu, mari kita sembah Tuhan Yesus, mari kita mau mengucapkan rasa terima kasih kita dengan melalui lagu dan pujian kita kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang penuh ketulusan buat Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu semua mimpi-mimpi kita. Kita taruh semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Saya minta dengan hormat kamu untuk membuka pintu. Benar Bapa, hanya Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis, Engkau yang termulia Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami datang ke tempat ini Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan lewat hadirat-Mu yang begitu indah Bapa. Kami boleh merasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Kami mau membuka setiap hati kami Tuhan, biar Engkau lawas setiap hati kami oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami datang pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa kelemahan tubuh, kami bawa sakit penyakit kami Tuhan, tetapi kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa untuk setiap kehidupan kami Bapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa tuntunan Tuhan kami tidak bisa berjalan. Tetapi kami berjalan lewat pelita Engkau Tuhan. Lewat pelita-Mu menerangi setiap langkah kami Bapa. Lewat pelita-Mu Tuhan, hidup kami diubah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Bapa. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang mungkin di dalam perjalanan. Tuhan kirim, Tuhan tuntun setiap langkah mereka, supaya Tuhan percepat langkah mereka, sehingga kami boleh sama-sama boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap bangku-bangku yang kosong. Kami percaya jiwa adalah datang daripada Tuhan. Tuhan yang akan mengirim setiap jiwa-jiwa untuk mengisi setiap bangku-bangku yang kosong di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kami serahkan juga hamba-Mu Tuhan, balikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri berbicara lewat mulut lidah bibir hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu bicarakan pagi hari ini Tuhan, biar boleh berdampak tertanam dan kami menjadi pelaku firman Tuhan pada siang hari ini. Urapi setiap kami yang ada dan berkati setiap kami yang ada. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan antusias daripada Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Ya, masih kuat berdiri? Amin. Yang muda-muda? Haleluya. Haleluya. Aduh, gak ada suaranya, tolong. Ya, Bapak Ibu semangat ya, yang oma-oma, sih juga ada oma-oma, opa-opa semangat. Ya, jangan kalah-kalah ya adik-adik ya. Oke, kita mau puji Tuhan. Bapak Ibu tahu kalau kasih Tuhan tidak berkesudahan? Amin. Amin. Maka dari itu kita mau angkat tangan puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya.
kasih Allah melingkupi saya. Itu waktu saya sakit Bapak Ibu, saya suka lagu itu. Terus nanti ada lagi yang saya suka lagi, saya bawa hari ini. Semoga lagu ini bisa memberkati kita semua. Ya, kasih Allah melingkupi kita semua. Mau baik kita senang, mau baik kita sedih, itu tetap Tuhan ada dan Dia selalu ada dan melingkupi kita. Ya Bapak Ibu. Jadi kita menyanyikan lagu ini dan sekalian saya undang Bapak Ibu untuk bersaksi ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan untuk manusia tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mari kita nyanyikan kasih. Saya nggak tahu kalau nggak ada keluarga, nggak ada Bapak Ibu jemaat, lagi suka ngobrol kadang sama Amel, ya kadang kata-kata sama Amel, mungkin Amel bilang bukan seorangnya putus asa banget sih. Itu kalau sakit banyak banget pikirannya, putus asa ada, pikiran yang ngaco-ngaco ada, ya Bapak Ibu. Tapi semua saya lalui sampai saat ini. Saya pas lihat jadwal awal dan pertama dikirim Bapak suami, harusnya ini suami saya yang bertugas, tapi saya rindu. Saya bilang boleh nggak saya tinggal gantiin, biasanya kan kamu yang gantiin saya, kalau kamu kuat silakan. Saya mau, saya bilang itu. Tapi Bu Gembala nggak apa-apa kali ya, Pi, kan tiba-tiba saya ngomong gitu, nggak apa-apa kalau kamu mau bersaksi dan juga mau melayani Tuhan, nggak apa-apa kata suami saya. Ya saya di sini sekarang bersama-sama Bapak Ibu, semua saya lewati. Saya cuma bilang terserah Tuhan Yesus maunya apa sama saya. Terserah Tuhan Yesus masih mau mendidik saya supaya saya dekat sama Tuhan. Terserah Tuhan Yesus. Saya akan jalani semuanya, tapi tolong kuatkan saya. Karena masih banyak sekali ya tahapan-tahapannya, tapi yakin dan percaya hari ini saya berdiri, Tuhan, saya ngomong dengan gak pernah bisa meneteskan air mata. Saya cuma bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya, karena saya masih muda, masih
Amin. Masa saya kalah sih sama penyakit ini? Saya bilang, Tuhan Yesus, jangan ya. Kalau mau ini apa salah Nesa, dosa Nesa, Tuhan Yesus bilang. Kadang saya suka down juga sama minta tolong Ibu Gembala untuk Jeruk Bali, ibu-ibu Jeruk Bali yang mendoakan saya sampai doa pagi juga masih mendoakan. Terima kasih untuk doa-doanya, itu sangat menguatkan saya. Tadinya saya malu, ini termasuk salah satu ya, malu untuk bilang saya sakit lagi, bilang tolong doakan ya. Jadi di grup Hebron itu saya mau ngetik tolong doakan saya ya, kalau nggak suami saya pernah larang nggak usah. Saya bilang juga sama Mel, jangan Mel, kakak malu, kakak sakit-sakitan gitu kan. Tapi salah, ditegur sama adik-adik saya juga, saya nggak kasih tahu bapak ibu, mereka marah. Kenapa gitu? Tuhan ciptakan kita bersaudara itu untuk saling menguatkan, kayak gitu bapak ibu. Saat ini saya yakin saya berdiri di sini, saya mohon Tuhan Yesus sembuhkan saya, dan saya yakin saya di sini saya sudah sembuh. Amin bapak ibu. Saya bisa melihat cucu saya yang udah gembul ya, dua-duanya. Itu memang orang bilang udah punya cucu kenapa sakit-sakitan. Aduh, siapa yang mau sakit ya bapak ibu ya? Gak ada yang tahu siapa yang mau sakit. Lagi seger-seger cerita-cerita di sini, bersaksi mengenai kelahiran cucu saya, tiba-tiba besoknya masuk rumah sakit. Gak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Itu saja kesaksian saya bapak ibu. Terima kasih saya sudah boleh berdiri di sini. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu saja kesaksian saya. Ada lagi yang mau bersaksi bapak ibu? Jangan saya aja, jadi gak enak nih kita. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Kasih Allah melingkupi saya. Mungkin saya sering bersaksi di sini ya mengenai apa-apa yang saya saksikan. Satu hal yang saya lihat bahwa betul, kalau kita suka menolong, kita akan ditolong. Saya KTP saya hilang beberapa minggu. Saya datang ke kecamatan, katanya sekarang harus melalui Dukcapil, makin ribet. Setua saya ini suruh tulis-tulis begitu, 3 lembar saya harus, saya nggak bisa. Udah gitu masukin website, apalagi saya bilang nggak ngerti. Tapi orang kecamatan, orang Capil dengan berbaik hati, Oma, sinilah saya bantu. Oma pulang aja. Dia bilang, pulang saudara. Oma pulang aja. Data Oma, KTP, kopi saya punya, saya kasih dia. Dia minta, dia isi sampai nanti Oma, saya WA kembali, Oma tinggal ambil. Itu pertolongan.
Apa sih? Oh itu kebetulan, gak ada. Anak Tuhan gak ada istilah kebetulan. Ingat itu. Semua terjadi atas izin Tuhan. Amin. Gak ada yang kebetulan. Dan saya melihat Tuhan, terima kasih. Begitu mudah, saya tidak dipersulit sama sekali. Bahkan Oma pulang saja. Nanti Oma saya kabarin, Oma tinggal ambil di Padang Sutra. Terima kasih Pak. Nah kalau orang sudah baik sama kita, apa yang kita katakan? Apa yang kita balas? Aduh saya sebenarnya paling malu gitu ya kalau ditolong. Saya maunya saya berbuat sendiri. Tapi orang melihatnya. Dan saya tahu, itu karena saya pernah menolong. Dan saya akan ditolong. Gitu ya. Jadi ingat, apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Kapan? Tahu, waktu Tuhan. Mungkin engkau yang menuai, belum tentu. Bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa cicit kita. Karena hukum tabur tuai pasti terjadi. Itu saya catat betul ya. Jadi apapun yang terjadi, mungkin banyak persoalan. Nggak usah bilang menghadapi orang luar lah. Menghadapi keluarga sendiri, itu nggak gampang. Ya tapi disitulah kita melihat. Terima kasih Tuhan kalau hari ini boleh datang. Mungkin ini saatnya saya menemui. Itu dengan ucapan syukur, tapi bukan dengan kebencian, bukan dengan sakit hati, tapi dengan ucapan syukur. Itu yang pertama. Dalam minggu ini itu terjadi. Nah hal yang kedua, baru 2 hari 3 hari lalu. Oma, kalau kita kumpul-kumpul nih ya, saya sering kumpul, saya senang benar kumpul-kumpul. Senang sama anak cucu ya. Mumpung kita masih bisa kumpul. Karena saya sadar, satu saat kita masing-masing akan berpisah. Entah siapa duluan. Saya, Pak Robert, atau mungkin yang lain. Bersyukur kalau kita masih duduk bersama saat ini. Melangkah ke depan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Betul? Jadi saya sering kumpul sama anak cucu cicit sekarang lagi. Nah, aduh Oma, ini pasangannya Tamara pernah berdiri dia ikut bersaksi. Namanya Dino. Kalau ngumpul sama keluarga Oma, pasti doa lagi. Pasti doa lagi. Yang memang itulah kekuatan kita, yaitu doa. Kalau belum mengerti benar, memang akan jenuh. Apa sih doa? Apa doa? Apa doa? Benar. Tanya nih saksinya, saya gak bersaksi bohong. Ada saksinya anak saya. Kalau ke rumah Oma, pasti doa. Biar udah doa nih di gereja, pulang doa lagi. Ya memang itu kekuatan kami. Kami ini sudah lansia. Saya sungguh benar-benar bersyukur sama Tuhan. Sudah lihat Pak Robert bukan muda lagi. Secara penghasilan mungkin sudah tidak ada lagi secara manusia. Tapi secara Tuhan beda. Kita akan melihat pertolongan Tuhan hari lepas hari. Dulu kita merasa, aduh Robert udah pensiun. Mau kerja apa? Dagang nggak bisa. Nggak punya bakat untuk dagang. Tapi saya merasakan, saya melihat sendiri. Saya merasa makanya nggak ada alasan untuk saya tidak bersaksi. Tidak ada alasan untuk saya tidak bersyukur. Karena saya melihat betapa baiknya Tuhan. Saya bersyukur sudah setua ini masih saja dipanggil. Masih saja berkat itu diberi oleh Tuhan. Lewat siapa? Bukan lewat kita. Tapi lewat tangan Tuhan sendiri melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Kasih pekerjaan. Saya nggak pernah pasang sih di medsos ya atau di Instagram saya. Karena untuk apa? Mau minta validasi sama manusia? Enggak kan? Karena Tuhanlah yang tahu, Tuhan yang memberkati, tidak perlu validasi manusia. Oleh sebab itu saya bersyukur. Hari ini saya mau katakan, saudara dan saya sama-sama anak. Sama-sama dipercayakan Tuhan untuk menikmati hari-harinya Tuhan dengan penuh percaya bahwa langkah saudara dan saya langkah yang sama. Tujuan saudara dan saya tujuan yang sama, yaitu sorga. Biarlah kesaksian ini boleh, saya gak pernah cerita sama anak-anak, tapi mereka melihat asal ke rumah Oma pasti ibadah, pasti doa, pasti ibadah, pasti doa, ya kan? Tapi disitulah kekuatan kami, disitulah berkat kami, karena ada doa dan ucapan syukur. Selalu bersyukur saudara.
Seperti tadi WL bilang, pelangi merah, kuning, hijau, biru itu pelangi. Itu memang kita harus lewati. Tapi lewatilah dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, kalau saya belum dapat rezeki hari ini, saya percaya Tuhan sudah sediakan saya waktu yang akan datang. Itu pasti terjadi. Jangan pernah khawatir, jangan pernah meragukan berkat Tuhan. Saudara ragu aja sedikit, berkat itu mundur sedikit. Tapi saudara percaya lebih sedikit, saudara lihat apa yang tidak kau pikirkan, apa yang tidak kau ucapkan, itu akan tiba pada waktunya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bu Lili untuk kesaksiannya. Buat kita semua, Tuhan memberkati. Kita harus selalu tolong menolong, benar. Kalau menolong itu nggak usah pandang dulu ya Bapak Ibu. Nggak usah lihat dia ini orang yang apa cakep, nggak cakep, ya semuanya kita harus tolong menolong. Karena kita adalah anak dari Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mungkin kita siapkan persembahannya. Yang pertama maju ke depan, yang pertama dijalankan, yang kedua maju ke depan. Kita akan menyanyi lagu Mengikut Yesus. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh ya, maaf, belum. Kita akan memberikan pengumuman 1 minggu ke depan, doa pagi, Senin sampai Sabtu, seperti biasa jam 4.30 by Zoom. Doa malam Jumat jam 7 di gereja. Ibadah pemuda remaja Sabtu jam 18.30 di gereja. Ibadah sekolah minggu seperti hari ini jam 8 pagi di gereja. Ada yang Bapak Ibu punya cucu, anak-anak, minta tolong dibawa ya. Ibadah raya minggu jam 10 pagi seperti hari ini di gereja. Puji nama Tuhan. Ada lagi yang pengumuman lain Ibu Gembala? Kamis. Oh, hari Kamis ya. Kamis ibu-ibu tanggal 25 ada outing ke pabrik ya. Ya, pabrik yang udah daftar langsung aja dan jangan telat. Ini momen yang enak nih. Habis itu bawa itu ya Oma ya. Frozen ya, makanan frozennya. Ya. Dari Fiesta ya. Bagi yang sudah mendaftar silakan, dan
Tuhan memberkati setiap perjalanan Bapak Ibu semuanya. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan kan ini, bawa nama gereja juga. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup buat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu. Walau kita nggak dapat melihat, tapi Tuhan tuntun kita. Tak
Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memandang Engkau selalu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berharap terus kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Walau kami tak dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami, langkah kami Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada di tengah-tengah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah memuji dan bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan. Biar apa yang keluar dari lidah bibirnya semua berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami Tuhan menjadi pendengar yang baik, menjadi murid-murid-Mu yang baik Tuhan. Dan kami melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Berikan setiap kami, tanamkan di hati kami Tuhan. Setiap kami Tuhan memiliki kasih Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami memandang kanan, kiri, depan, belakang, semuanya kami penuh kasih Tuhan Yesus. Berikanlah kami, tanamkanlah kami di hati kami Tuhan, memandang hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, tutup punggung setiap kami. Malaikat-malaikat Tuhan ada di tengah-tengah kami, menjagai setiap kami. Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Saya serahkan kepada hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan membimbing kita semua sampai saat ini. Bahkan ketika saya bilang, yuk tante ikut saya, dia pakai taksi untuk bilang nanti sama Morde, itu rencana Tuhan. Kenapa? Karena pas di perjalanan atau Tuhan ajak saya merenungkan yang lain. Pas sampai di sini saya lemas. Mungkin yang di mimbar ini lihat saya tidur tadi, duduknya tidur lemas. Tapi setelah itu saya bangun. Yang terjadi ajak saya baca Alkitab. Akhirnya kalau minggu lalu setelah saya kirim bahan tengah malam, Tuhan rubah isinya. Semalam juga Tuhan rubah. Sekarang total dirubah sama Tuhan, tapi ini tetap nanti kita renungkan ya. Nah, ini Tuhan itu memang luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab. Ya. 1 Tawarikh pasal 21. Ya. 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang pertama. Saya sempat sampaikan ini. Tadi siapa yang berdoa ya? Amel ya? Oh, pastikan, karena ini Tuhan menegur.
dengar dan mau ikut kan? Ya. Nah, 1 Tawarik pasal 21 ayat yang pertama, perikopnya pendaftaran dan hukuman. Ini keadaan orang Israel setelah pulang dari pembuangan. Mereka tidak punya gereja. Mereka tidak punya bait Allah. Bait Allah sudah diruntuhkan. Ya kan? Bukan rusak, diruntuhkan. Jadi nggak ada. Ayat pertama, perhatikan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kalimat pertama, kata pertama, iblis bangkit. Mungkin kita nggak pernah mikirin ya, iblis itu sedang berkata-kata sama kita. Jangan lakukan ini, lakukan ini aja. Dahsyat. Yang kita ingat mungkin dari Kejadian pasal berapa itu? 4. Iblis berbicara dengan Hawa di Taman Eden. Dia mengkonfirmasi firman yang diucapkan oleh Tuhan. Terus dia mengajak Hawa berpikir tentang firman Tuhan. Gak taunya dibohongin sama iblis, sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Habis itu Hawa belum sadar. Dia kasih tahu Adam, dia sampaikan kepada Adam. Gitu. Ya, saya bacakan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sederhana, cuma ngitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Ayat 6. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Daud melakukan apa yang diperintahkan iblis, Tuhan marah. Sempatkah kita berpikir, ya? Jadi ketika saya mengerti ini, Ibu Nesa lagi bersaksi, bagiannya saya ingat, boleh nggak aku yang gantikan? Biasanya kamu gantikan saya. Pas banget itu. Saya ingat tuh, saya dapet ini gitu. Kenapa? Kita mesti membiasakan diri kita mendengar suara Tuhan. Karunia Roh Kudus salah satunya membedakan suara Roh Allah dan yang bukan dari Roh Allah. Kita dengerin gitu. Jangan-jangan kita banyak mendengarkan hal yang lain. Ya, dunia sedang khawatir
sejak 2 April 2025 gara-gara Trump merubah aturan tarif perdagangan. Gara-gara itu semua perusahaan pusing ngatur, ini jual kemana, ini beli dari mana, ini nanti di route-nya ke sebelah mana. Tambahan bulan Februari perang dengan Iran. Semua tambahan. Kita kena getahnya. Semua orang bingung, semua orang khawatir. Ya, jadi kalau di Jeruk Bali saya kasih tahu, yang Tuhan kasih tahu semalam itu tentang kekhawatiran. Tetapi kali ini bukan sekedar kekhawatiran. Siapa yang kita dengar sehingga semua masalah menjadi seperti ini? Di dalam proses itu di medsos sampai ada orang yang bilang di dalam Instagram, Pak, Bapak harus dengar suara mahasiswa karena itu kebenaran begini. Dijelasin sama si ahlinya ini, seorang PhD, seorang profesor. Akhirnya dia mungkin kesal, dia bilang, Bapak gak ngerti konteksnya, lebih baik Bapak kan pendeta, urus saja firman Allah. Kena sentak. Akhirnya saya coba cari, benar nih pendeta nih. Dapat tuh, iya benar pendeta. Dia catat lagi dari gereja mana sinode mana. Malu-maluin. Ya. Terus hal yang lain, ketika mahasiswa ditanya, wah, dia bangga. Saya ini nama pertamanya, saya ini nama keduanya disebut. Habis itu dia sebut marganya. Ini dari Komisi Pemuda di mana ini? Kita anak Tuhan mestinya jadi terang, mestinya jadi garam. Kok kamu melakukan itu? Ya. Nah, kenapa? Mungkin Roh Allah gak hidup di dalam dirinya. Makanya tadi siapa yang nanya ya? Nanti nyanyi dulu gak? Udah terbiasa tuh. Enggak. Kenapa? Saya tuh setiap kali merenungkan firman Tuhan, saya nyanyiin ini terus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Dia nggak bilang sekali-sekali datang, lagunya nggak bilang gitu. Tapi penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Bukan nempel-nempel, enggak. Di dalam ya Allah. Tinggal di dalam, pimpin. Tadi Bu Nesa nanya kan, udah punya cucu kok masih bisa sakit? Ya, Bu Nesa sakitnya masih mending. Saya yang menyempitkan jantung saya ada 9 tempat. Ya, hari Selasa kemarin sampai seorang hamba Tuhan undang saya, hari ini saya ulang tahun. Nanti datang ya, merayakan ulang tahun saya sekaligus ulang tahun gerejanya. Lupa saya, karena hari Selasa kemarin urus istri, urus anak, urus cucu, main-main sama cicit, lupa semuanya. Udah gak ingat lagi saya. Ketika saya lelah, anak saya cuma bilang, Papa harus istirahat, Papa kecapean. Dia tahu, cuma saya bilang kan, selama masih bernapas ya ayo. Saya nggak mau tinggal diam, ya. Nah, lagu ini selanjutnya bilang apa? Ubah hatiku. Kita sadar nggak? Kita mau ubah hati kita nggak? Karena kalau kita datang mendekat pada Tuhan, Tuhan itu roh, Tuhan itu maha kudus. Kitanya kotor, kita dibersihkan dulu sama Tuhan. Makanya ini, ubah hatiku. Sambil kita bilang, jelikanku, jamalah, ku rindu hadiratmu. Amin. Mau gak? Mau gak? Bu Nesa lakukan ini, sungguh. Amin. Yang amin suaminya. Ibunya belum. Sederhana. Ya, saya sudah tahu arahnya khotbah dibawa kemana. Ya, karena tadi saya baca astaga, ini teguran Tuhan. Ya,
Nah, apakah kita sering menyembah Tuhan? Apakah kita sering menyanjung Tuhan? Dan itu ya ada di dalam doa Bapa kami. Jangan-jangan kita doa Bapa kami cuma asal nyebut, dianggap ini jimat, padahal ini menyembah Tuhan loh. Nanti kalau bulan depan kita belajar doa nyambung dan doa Bapa kami secara dalam lagi, supaya kita tahu yang Tuhan minta dari kita apa, Tuhan kasih jalan keluarnya. Nah, karena yang kita mesti tahu juga, Allah itu kenapa kirim Yesus, kenapa kirim Roh Kudus, supaya seluruh muka bumi itu rata, ya, kenal Tuhan. Kemudian Tuhan menutupi seperti air menutupi dasar laut, rata semua. Gak ada yang tidak dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau ngumpet, hari ini bolos dulu gak ke gereja, masalah datang. Kenapa masalah datang? Karena Tuhan sayang kita, ya, supaya kita balik. Ayo. Jadi saya tanya istri saya, oke, dari keluarga yang hadir sini. Terus saya tanya, Tamara mana? Pergi sama temennya. Kalau temannya si Dino, ntar ketemu saya tegur lagi. Upahnya ini Ambon, hati-hati. Nakut-nakutinnya bilang, upahnya Ambon, tegas, ya, nggak pakai teneng-aling-aling, ya. Tuhan ingin ada kemuliaannya, kita ingin dipulihkan dan semua bangsa harus selamat. Jadi dimanapun kita berada itu Tuhan pakai, ya. Dan pekerjaan itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus ketika di muka bumi, sehingga ya ketika bagian Roh Kudus kita belajar di mana ada Roh Kudus, di situ ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi dunia sedang memisahkan. Kalau ada Roh Kudus ya cuma Roh Kudus, Yahweh-nya tetap di atas. Kan roh, angin, ya kan, roh, angin, ruah. Jadi Roh Kudus di sini, ya itu tandanya Yesus ada, Bapa ada, ya. Dan ketika, terima kasih ya, tadi main dramanya bagus. Saya kalau baca yang bagian live force ini, ya, kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan, apa saja. Tadi pagi saja, saya bilang, Pak Gideon hebat nih. Kalau modelnya apa? Siapa itu? Dono atau siapa? Tiap lagu ada overplay, walaupun cuma 2 note, 3 note, salah satunya coach dahsyat. Drummernya bisa ngikutin, pemain bassnya ketar-ketir kelihatan dari mukanya. Bentar-bentar lihat Pak Gideon, ini nanti note-nya pindah kemana. Nah, saya menikmati, karena apa? Bagi saya itu suatu tanda Roh Allah itu ada. Dia memimpin pujian dan penyembahan, titik. Ya, jadi kalau kita sedang memuji menyembah Tuhan, jangan nyanyi asal makan, asal bunyi, ya. Dan Roh Allah itu menandakan adanya kedaulatan Allah. Luar biasa, ya. Nah, jadi kenapa itu exist? Kenapa itu ada? Karena ini. Jadi 2 minggu yang lalu saya mempersiapkan khotbah, Tuhan ingatkan, saya biasa dengar lagu dari YouTube channel sebelum tidur. Ternyata ada 20 lagu di dalam daftar itu bicara tentang terang. Dahsyat diingatkan. Sampai-sampai hati saya berpikir, aduh Tuhan, saya kalau nyanyi
nggak pernah benar, pasti-pastinya false. Apa saya mesti ngajarin pujian dan penyembahan nih, ngajarin nyanyi? Mendingan saya ngomong, yang nyanyi istri saya. Lebih benar dia, notnya lebih lempeng gitu loh. Walaupun sedikit guyon, kalau istri saya yang mimpin pujian, yang kerja keras, pemain keyboard, pasti. Karena tahu Bu Lili pindah ketukannya, langsung ngomong dia, ini kemana dia? Nah, tanya istri saya, ya, waktu di gerejanya Om Cornelius, menantu gembala pusing loh, si Bu Lili udah pindah ketukan. Kata-katanya mau kemana lagi? Ya, itu. Dan kenapa kita belajar begini? Karena kita mesti tahu alur berpikirnya si Alkitab. Saya menyusun ini sampai saya bingung-bingung sendiri. Ternyata kita mesti tahu, ya, gereja zaman sekarang sama seperti di zaman dulu. Ada 4 sekte agama Yahudi. Yang sampai cuma Farisi, yang lain runtuh, hilang. Ini karena Bait Allah kedua runtuh, para imam gak punya gereja, Zelot karena melawan orang Romawi, seni, ibaratnya orang Pentakosta dikejar-kejar. Ngomongnya Roh Kudus terus, dikejar-kejar, orang gak suka. Tapi tahun 47 kitab-kitabnya ketemu. Jadi orang bisa belajar lagi sampai bisa tahu, yang di kitab ortodoks itu ternyata betul ya. Dan namanya hukum Tuhan ketika itu sederhana. Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Yang 4 ini yang punya cuma orang Kristen sama orang Yahudi, orang Katolik, orang Ortodoks. Kita memang punya 10. 4 ini cuma kita, yang lain gak punya. Mereka cuma punya hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Luar biasa kan? Jadi yang masih pegang hukum adalah kita. Dan sampai di Imamat pasal 1 sampai 7 diajarkan tentang tata cara memuji dan menyembah. Nah, menariknya ya. Nah, sorry, bukan yang ini dulu ya. Menariknya, saya kesini dulu cepetin. Nah, firman Tuhan Yesus bilang, ya, ini perkataannya Yesus. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagi. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini, ya, kita kembali ke gambar ini, ya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Makanya korban bakaran sudah tidak ada lagi, diganti sama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dari atas sampai bawah. Loh, itulah. Dan kita menghormatinya lewat apa? Lewat perjamuan kudus. Jadi jangan sekali-kali kalau kita makan roti dan minum anggur main-main. Karena ini kita mempraktik Tuhan berarti apa? Ini loh, bagian dari korban bakaran. Ya. Ini tanda penebusan dosa. Itu. Ya. Nah, kemudian sesudah itu, karena ini perjanjian lama, itu perjanjian lama, yang barunya dengan cara baptisan air tanda pertobatan. Kalau udah bertobat dan masih terus bertobat, Tuhan Yesus kasih Roh Kudus. Makanya ketika dia sudah dimuliakan, dia disalibkan, mati, dikuburkan. Ya, dia 40 hari bersaksi, bangkit ya, 40 hari bersaksi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk laporan. Tuhan, Gideon sekarang setia baca Alkitab.
Tuhan berikan karunia Allah ini. Ini buat setiap orang. Tapi nggak berhenti di situ. Tapi nanti juga Tuhan Yesus membaptis kita dengan api. Untuk apa? Menguji iman kita. Kita betulan percaya atau tidak? Betulan percaya atau tidak kita sama Tuhan? Karena kalau di kitab Wahyu, ya, ketika si pembinasa keji itu bertahta, ya, kita akan disingkirin oleh Tuhan ke padang gurun. Tapi yang punya 2 kali ganda roh. Artinya apa? Setelah dapat baptis Roh Kudus, setiap kali ada ujian dan pencobaan, ya, kita selalu akan diuji supaya kita dapat diperkuat karunia iman kita. Luar biasa. Ini cara kerja Tuhan. Jadi kita nyanyi, kita siapin ini supaya kita dapat semuanya. Makanya tadi saya bilang kita akan dapat karunia membedakan roh. Saudara nggak datang ke tante, tapi karena saudara percaya, saudara bilang, Bu Nesa bilang, Tuhan aku percaya, penyakitku sembuh. Bisa nggak? Ada kan? Ada ya Bu Nesa ya? Ada. Waktu batu ginjal saya turun, saya bilang, ini ibaratnya tanganmu Tuhan. Taruh di sini, di belakang saya, maka saya sembuh. Benar, lagi sakit-sakit atau saya tertidur 1 jam, bangunnya udah hilang sakitnya. Karena apa? Percaya. Jadi penyakit itu didatangkan kepada saya untuk menguji iman. Amin. Ada yang lagi sakit? Atau takut? Ngeri banget nih khotbah hari ini. Ya, tapi inilah jalan keluar. Karena apa? Nanti kita akan pusing pas, ini ketutup ya. Nah, ini masa kita sekarang ini sebenarnya sama dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kolose. Sentralnya kita mesti percaya sama Tuhan. Itu aja. Ya, kita mesti percaya sama Tuhan. Dan ketika Natal kita udah sempat singgung, ya kan? Nah, mana dia? That's jawab. Ini, ya, tanda kita Yesus berkorban dan kita berkorban, kepenyang. Yesus itu adalah roh dari segala roh. Dan ketika kita memuji Tuhan, ya, makanya Yohanes 4:23 dikatakan, ya, kita itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kenapa? Karena ketika kita dibentuk, ya, ketika kita dibentuk, dihembuskan nafas, itu kan roh Allah. Amin. Kita punya pilihan. Rohnya Tuhan mau tetap tinggal di dalam kita, atau kita bilang Tuhan, tarik aja roh. Mau pilih yang mana? Begitu rohnya Tuhan dicabut, nafas kita dicabut, apa yang terjadi sama kita? Selesai. Selesai. Jadi saya suka bilang banyak orang, kalau hidup jangan belagu. Tuhan kasih perintah, pulang. Selesai, seketika. Makanya kalau saudara lihat YouTube, orang tiba-tiba jatuh, meninggal, ya, gambarannya seperti itu. Bandel nih, selesai. Kalau saya dari keluarga Nahlugi dan Luntikan, ya, termasuk pria yang hebat, masih bisa hidup. Karena biasanya kepala 4 terakhir dan kepala 5 itu udah cus di dalam, sudah tidak bisa merasakan babi kecap dan RW. Selesai, ya. Tetapi kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pelihara, ya. Cuma ya itu kita harus
menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya. Dan hidup kita, ya, sebenarnya di dunia itu lagi diganggu sama si iblis supaya nggak paham Alkitab dan cuma mikirin dunia sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa kita khawatir? Ya, saya sampai beli buku ini. Pas beli buku ini, istri saya tahu. Saya ngotot, saya baca lagi, saya cek lagi. Nah, jadi ini kan sebenarnya ilmu anak sekolah, Aristoteles. Socrates, itulah yang sekarang lagi terjadi di medsos, di jalan-jalan. Entah punya dasar atau tidak, pokoknya ngomong, ngotot, marah, berargumentasi. Ya, demikian juga Plato. Kalau saya gambarkan Plato, lihat aja Instagram yang suka flexing. Karena apa? Ya, dunia fisik dianggap apa? Bayangan dari dunia ide yang sempurna. Jadi tadi pagi saya bilang kalau kamu bisa naik first class Singapore Airlines, bisa naik business class, itulah hebat. Kalau saya cuma bilang dijamin masuk surga kan? Kalau lagi di mall, saya suka bertanya ke istri atau ke anak saya, lihat semua orang lalu lalang gembira, senang, makan enak, belanja, bawa kantong belanja branded. Saya tanya, yang masuk surga yang mana? Kira-kira mereka tahu nggak? Karena ayatnya biasanya nggak dibaca. Bahkan hamba Tuhan pun lolos dari ayat itu. Lukas pasal 1 ayat 76 sampai 77. Keselamatan itu tergantung dari pengampunan dosa. Jadi kalau kita tidak dapat pengampunan dosa dari Tuhan, kita selamat nggak? Nggak selamat. Masuk surga nggak? Enggak. Sederhana. Makanya kita mesti kenalan sama Tuhan. Sederhana ya. Mesti kenal Tuhan itu siapa. Cuma banyak khotbah, ya, bukannya memperkenalkan Tuhan. Caranya sih bagus. Saudara-saudara, kalau saudara akan ada masalah gini, tenang. Firman Tuhan kasih jalan begini. Iya, yang dikasih jalan keluar semua. Bukan memperkenalkan Tuhannya yang memberikan jalan keluar. Itu jalan. Dan metode itu adalah cara khotbah di tempat lain. Saudara setuju? Kalau kamu mau begini, lakukan ini. Kamu lakukan ini. Tetapi kalau kita kupas dari perjanjian lama, ya, Tuhan bilang apa? Ya, kalau kita ingat 10 perintah Allah, akulah Tuhan Allah, nggak ada yang lain. Ternyata Tuhan Allahnya ada berapa? 1 kalau ke gereja hari Minggu, kedua belanja batu akik, percaya, terus ada yang minta diisi, terus ada yang mungkin percaya patung-patung, ya, percaya lukisan. Saya bisa ngomong gini karena saya dulu melakukannya. Sampai ketemu seorang hamba Tuhan, tanah kuburan dari kampung saya buang. Selesai, saya tidak percaya lagi. Jelas. Saya pernah belajar ilmu putih dari batu. Untung ucapannya nggak saya lakukan, karena otak saya langsung berpikir, kok yang dipanggil setan? Sekolah minggu manggilnya Tuhan Yesus, kok ini panggilnya setan? Nggak mau. Selesai. Makanya jangan lupa ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, itu fakta loh. Nyata. Apalagi minggu lalu saya baru pulang dari Ambon. Kita mesti hati-hati. Tapi saya bilang ke atasan saya, Pak, saya masuk pesawat, kelihatannya yang di business class yang duduk itu aparat, Pak.
Lalu orang tua kalau lihat orang kan tajam-tajam kan, yang rambutnya paling cepat, paling rapi, tentu hormat sama saya juga terpaksa ikut hormat. Mungkin dia pikir nih muka-muka Porto Saparua ini galak juga ini, ya itu. Jadi kita mesti tahu Bapak Ibu, hebat manusia sedang menguasai dunia, ya sedang menguasai dunia, dan kita harus hati-hati, ya itu. Makanya ini jarang dibahas, tetapi kalau kita bahas luar biasa, ya. Nah, kembali dulu sedikit ke sini, ya. Kalau kita lihat di sini, Tuhan bilang apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kalau ini ditaruh di dalam batin mereka, ya, Yesaya pasal 48 ayat 10 tadi di slide yang ketiga ditulis firman-Nya Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi kalau Bu Nesa sakit lagi, artinya apa? Lagi diuji. Orang cuma bilang, kesian biasa ya, aku sakit tuh. Jangan bilang kesian, doain. Karena begitu Bu Nesa sehat, sembuh, berarti apa? Mahkota surga tuh di tangan. Terus orang yang bilang kasihan dapat mahkota surga nggak? Nggak dapat, saudara. Cuma jadi penonton, cuma mencibir, ya. Itu pasti-pastinya nggak dapat, ya. Makanya, ya, kalau kita lihat slide berikutnya ini, iblis luar biasa ganggunya. Gimana caranya kita nggak percaya sama firman Tuhan? Mudah. Saya dulu bingung kenapa umat saya yang anak hamba Tuhan, acara semua agama di TVRI dia nonton. Ini si Obama alim apa sih kalau nontonnya ke acara gereja Kristen? Iya, semua agama dia tonton. Saya ngikutin sampai sekarang. Akhirnya saya tahu, ternyata yang lain-lain itu bisa membuat kita firman Tuhan gak bener. Kayaknya ini yang benar. Kenapa? Masuk akal, logika. Jadi menggunakan cara-cara berpikir Sokrates dan Plato. Tuh mereka bisa. Tuh mereka diberkati. Kalau kita kan pakai iman, saudara. Diuji dulu, dicobai dulu, ya. Kemudian apa? Iblis menyebarkan kebohongan dan penyesatan. Yang ini udah dua tadi, ya. Menyebarkan kebohongan dan penyesatan. Banyak banget. Caranya pakai ilmunya Sokrates dan Plato. Makanya kalau baca medsos hati-hati, nonton medsos hati-hati. Anak-anak diajarin. Karena itulah caranya iblis menyebarkan. Nah, makanya kalau kita teruskan, ya, si terang dunia ini didukung juga dengan firman Tuhan, ya. Di dalam Filipi kita proklamasikan terang, kita sembah dan kita punya kerendahan hati. Itu. Nah, baru kita masuk sini. Bulan lalu kita sudah singgung ini, dua tema ini, ya. Kitab Filipi. Saya aja bacanya pelajari makna dari dalam bahasa Koine Yunani, bahasa asli waktu ditulis. Kemudian Vulgata Latin, Alkitab Katolik. Kemudian Ortodoks. Ya, kenapa saya masih suka lihat yang Ortodoks? Karena ketika zaman Raja Salomo diduga ketika si Ratu Ethiopia itu datang, ya,
dia dapat anak yang diduga dari Salomo plus kitab suci. Gitu. Makanya saya masih buka. Ya. Jadi saya suka bilang anak saya, mau belajar tentang Tuhan Yesus dari Alkitab yang mana? Papa bisa ajarkan semuanya. Bukannya sombong, kita mesti ngerti maknanya. Karena kadang nggak ngerti di sini, dapat di sini, ya kan? Kecuali kita sungguh-sungguh, Roh Kudus tuh memimpin, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kenapa ada berdasarkan firman Yahweh, perkataan Yesus dan pernyataan Roh Kudus? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh sesuai zamannya menyampaikan firman, dan kalau kita lihat dari masa ke masa tidak pernah bertentangan. Dulu orang Israel Yahweh, ya. Zamannya Romawi ada Tuhan Yesus, tapi cuma 3,5 tahun. Sisanya kerjakan siapa? Roh Kudus. Titik. Sampai saat ini. Ya. Jadi kalau kita bukan ya, nah bicara sukacita, ya, masih kebaca ya. Kalau lihat di Roma 14 ayat 17 pernyataan Roh Kudus, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kerajaan Allah. Ya. Makanya ketika kita belajar Yesus disalib, di atasnya dituliskan Isa Nazaret, Raja Israel. Kenapa? Karena Pontius Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun. Jadi kesalahannya dibikin-bikin. Kenapa? Karena Yesus selalu memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Masa ada kerajaan dalam kerajaan? Pontius Pilatus kan utusannya kerajaan Romawi. Wah, ini melawan kaisar. Makanya untuk memenuhi orang Israel, Yesus disalibkan karena dia memberitakan kerajaan Allah. Jadi sebenarnya luar biasa, kita memberitakan kerajaan Allah. Ada berapa hamba Tuhan sudah dipenjara, ya, kita mesti tahu konsekuensinya. Tetapi Tuhan akan melindungi kita. Dan Galatia 5 ayat 22 di bawahnya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jika setiap orang politisi, ya, jika mereka sudah baptis air, sudah baptis roh, ada baptis api, berarti mereka dapat karunia Roh Kudus kan? Betul nggak? Ya, buah-buah rohnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, kebaikan, kesetiaan. Mungkin nggak ada demo. Jadi kita bisa melihat didikan dunia dari tahun berapapun memberontak, melawan, apakah itu datang dari Tuhan? Kita bisa lihat, ya, supaya kita bisa ajarkan anak-anak kita. Anak saya aja begitu saya bilang, wah, hati-hati, ini begini. Iya Pak, makanya urusin firman Tuhan aja deh Pak, nggak usah pusing. Saya senang, sadar dia, pusing deh, ikutin ini itu. Ternyata bukan dari firman Tuhan. Cuma saya percaya kalau kita ngikutin dunia, kita dikucilkan. Ketika tahun 98 demo, saya sedang menjadi dosen FEUI. Demonya gede. Cuma kakak sepupu saya yang ada di partai terbesar saat itu bilangin mahasiswa, kenapa? Banyak orang yang dipakai dikasih baju jaket kuning. Oke. Terus mereka dibayar 20.000 seorang. Saya lihat isu kamu apa, saya kasih ilmunya. Nih, semua ada di bangku kuliah. Asal mau dibaca, ada.
Sampai saya bilang firman dulu, kamu mau teriak pemerintah suruh ini, ya mungkin mau bisnis jatuh, dia nggak bisa jualan, nggak punya modal, iya kan? Terus kalau dia ada barangnya, pasar lagi rusuh, siapa yang mau belanja? Itu tahun 98. Orang-orang tua pasti ingat, ya, tahun 98. Jadi kuncinya disuntik duit. Ketika disuntik duit dapat dari IMF, pusing kan bayar bunganya. Isu kemarin, waduh, rupiah bisa 25.000, saya nungguin. Nah, kenapa? 25.000 walaupun sedikit jual dolar gede. Karena tahun 98 saya jadi orang keuangan. Grup saya, grup Astra International, di perusahaan anak kelapa sawit, ekspornya selalu mengikut harga dolar. Pas dolar 16.000, tuh uang dikumpulin setahun bisa membiayai divisi otomotif. Semua karyawan tidak di PHK, gaji tetap jalan. Jadi saya percaya firman Tuhan, kalau kita anak Tuhan tuh dijaga, ya. Siapa yang mikirin, ada bisnis kelapa sawit dipegang di dalam perusahaan itu? Ternyata ketika satu divisi otomotif babak belur, gajinya orang perkebunan nih transfer berapa triliun duitnya tiap bulan pindah jatah. Karena saya orang keuangan. Kalau sekarang bisnis structure berubah semua. Nah, semua mau pakai akal. Akalnya itu ya ilmunya Yunani, Sokrates, Plato, Aristoteles. Belum berdasarkan pada firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan bilang kita harus punya kerendahan hati, karena ketika itu ya Paulus dilawan Tuhan, bertobat, melayani, bukan gereja di Filipi, semangat dong, senang. Tapi dia di penjara. Ketika dia di penjara, mestinya sedih. Apalagi jemaat ini mulai bertentangan, ya, mulai ribut. Apa yang terjadi? Tuhan selalu kasih sukacita. Lewat surat Paulus kepada jemaat di Filipi, diingatkan, kamu satu dengan lainnya rendah hati kan? Tadi istri saya bersaksi bilang tolong menolong. Kalau nggak ada kerendahan hati, nggak bisa tolong menolong. Ya, nah kemudian apa lagi? Tuhan akan memberikan damai sejahtera, dan Tuhan akan bilang, jangan khawatir ya, Tuhan akan memberikan kecukupan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 2 minggu terakhir Indonesia gelap, sel Indonesia bangkrut. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11, terjadi nggak? Ada anak Tuhan, ada yang berdoa, ada yang doa puasa, nggak akan terjadi. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Dulu Bangladesh dibilang gagal negara, nggak bisa bayar utang. Sampai sekarang itu negara masih ada. Kenapa? Ada anak-anak Tuhan yang di situ berdoa. Amin. Selama kita masih berdoa, Tuhan bersemayam. Selama kita masih memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian dan penyembah kita. Amin. Jadi nggak mungkin kita ditinggalkan. Apalagi kalau kita baca nih Roma 8 ayat 20. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Sampai saat ini kan luar biasa. Saya tadi ngitung dulu, 33 orang hadir, 8 pria. Pria lainnya kemana semua nih? Ya,
Itu, ya. Kemudian, nah, pengantarnya untuk Kolose, ya, ini, ya, kita jadikan Kristus sebagai pusat segalanya, dan kita selalu kompak anak Tuhan, ya. Caranya cuma itu, nggak ada yang lain, ya kan? Makanya kalau itu kita lakukan, nah, ini jalan loh, ya. Hukum Tuhan sebenarnya jalan. Sekarang kita pengen kasih, karena apa? Ya, kita akan dapat rohnya Tuhan, kita dapat karunia Roh Kudus. Amin. Gak sulit kan? Karena apa? Karena kalau di dalam sini Kolose sama keutamaan Kristus dan hati-hati peringatan terhadap pengajaran sesat. Kenapa di dalam Kolose ada tema ini? Karena pada masa itu, ya, gereja dikelilingi oleh penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung. Jadi kalau saudara mau lihat, ya, cobalah lihat sekeliling. Ya, saya dan istri pernah melayani, ya, kita bikin doa di satu rumah teman kita, ya. Gak taunya roh jahat dari tempat yang jauh datang masuk ke tempat itu, masuk ke dalam tubuhnya salah seorang teman kita. Jarak jauh, hebat juga. Kita doakan roh jahatnya keluar. Tandanya apa? Dia tidak bermanifestasi lagi seperti apa hewan, ya. Dia memuji Tuhan, Tapi pas saya selesai doa, saya lihat ke belakang, yang lain kemana? Takut, kabur, ya. Bersama setan takut, sama iblis takut. Nah, kalau kita udah begitu takut, ya diganggu terus kita, ya. Makanya di bagian sini kita mesti ingat nih, semua sudah baptis air? Udah ya? Ada yang belum? Kalau belum, lapor sama ibu gembala, ya, supaya dibaptis. Kenapa? Ini caranya Tuhan. Dapat baptisan air, habis itu dapat baptisan Roh Kudus. Yang baptis, kalau yang baptis di sini pendeta, yang baptis Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah saudara ketika saudara bisa memuji Tuhan di dalam roh. Rohnya itu dapatnya dari siapa? Dari Yesus. Amin. Ya. Ketika kita diuji, kita dicobai, kuat sampai bisa bersaksi, kita dapat baptisan api. Siapa yang baptisan? Tuhan Yesus. Jadi saya senang kalau ada yang bersaksi, di zaman Tuhan. Itu bukti. Ya, jangan takut-takut bersaksi. Ya, kalau takut-takut bersaksi, kembali ke 1 Tawari pasal 21, iblis ngomong ke kamu, jangan bersaksi. Ayat 9, Tuhan marah. Kok kamu dengerin iblis? Itu. Ya. Sehingga di bagian sini kita mau gak dibentuk Tuhan? Karena apa? Nanti senjatanya ini yang Tuhan sediakan. Jadi ketika dibaptis, pertama tandanya bahasa roh. Habis itu Tuhan latih iman kita. Habis itu Tuhan kasih pengetahuan. Ketika saya baptis selam, mau Alkitab King James, Alkitab Penuntut Bahasa Indonesia, Alkitab NIV Bible, Alkitab Pernikahan saya, 4 Alkitab dalam berapa bulan selesai, saya dapat pengetahuan, kekuatan dari Roh Allah.
Tuhan berikan hikmat baru di semua bawah. Tetapi Tuhan akan selalu lewat api menguatkan iman kita. Pertanyaannya, kita mau dibentuk Tuhan atau tidak? Saya undang pemain musik, pemimpin pujian, penyanyi ke depan. Pertanyaannya, kita mau nggak dibentuk Tuhan? Makanya lagu saya nggak pernah berubah. Ini lagu powerful, bagaikan bejana siap dibentuk. Maksudnya apa? Saya siap dibentuk. Ya? Demikian hidupku di tanganmu. Jadi kalau kita mau dibentuk, ya, hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang ngatur. Ya, Tuhan mau terbaik gimana? Tuhan yang ngatur. Gimana caranya? Dengan urapan rasa rohnya Tuhan selalu dibantu. Luar biasa loh. Terus apa lagi? Tidak. Tapi kita mau nggak jadi alatnya Tuhan? Yang paling ringan, ya, alatnya Tuhan itu apa? Jadi asyik, jadi korektan. Nanti meningkat. Tapi kan nanti cuma ngeliatin aja siapa nih yang paling setia. Itu. Karena kita juga mau menjadikan semua jadi alatnya Tuhan. Kita dibentuk turut kehendak Tuhan. Sesuai Yeremia tadi, pakailah sesuai rencana. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Oke. Haleluya. Haleluya. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu dibarui selalu. Lagu ini mengikrarkan kita mau hidup di tangan Tuhan. Kita mau dipakai sesuai. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus atas firman. Terima kasih Kau memimpin kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak salah mendengar seperti Daud yang malahan mendengar iblis, sehingga hidup jadi penuh dengan kekhawatiran. Walaupun dunia seperti ini ya Tuhan, kami percaya Engkau memimpin kami. Kami percaya kami senantiasa di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Roh Allah selalu menolong dan menghibur kami. Terima kasih Bapak. Kau memberkati, melindungi Ibu Gembala dan keluarga dan setiap pekerja majelis yang ada. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu di sini beserta rumah tangganya masing-masing. Karena kami percaya sakit penyakit sudah diangkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kelemahan sudah diangkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesulitan sudah diangkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada hanyalah tuntunan Allah. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara ini juga Kau pimpin, Kau tolong. Rumah-Mu ini juga Kau jaga. Rumah-Mu ini Kau tambah-tambahkan jiwa Tuhan untuk belajar kebenaran firman. Biarlah kami boleh mempraktekkan apa yang sudah kami dengar, apa yang Kau sampaikan dalam hati kami, sehingga kami senantiasa kuat. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama, katakan haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwasanya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengingat Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman dulu itu adalah korban bakaran kita, Tuhan bilang lakukanlah perjamuan suci. Persiapkan roti di tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka saudara percaya bahwasanya roti lambang tubuh Kristus ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara percaya? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita persiapkan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya anggur lambang darah Kristus Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib adalah darah yang menebus dosa-dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa di surga? Saudara percaya? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas darah yang sudah tercurah.
Terima kasih Kau mengutus Roh Kudus. Sungguh luar biasa. Kami boleh ditebus. Sungguh luar biasa. Kami boleh dipimpin, ditolong, dihiburkan oleh Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekarang hingga selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.